cuma rada-rada dingin sedikit. Di sini kan dekat pegunungan, jadi saya pakai sweater. Agak dingin, tuh tangan saya juga keriput, dingin. Di sini dingin. Lagi berbakan Wipi Umi perbaikan. Ya, puasa 10 hari saja boleh, nggak jadi masalah. Puasa Rajab itu tidak ditentukan harus berapa. Mau 1 hari boleh, mau 3 hari boleh, mau seminggu boleh, mau 21 hari boleh, mau 27 boleh, nggak apa-apa. Umi dijual nggak jaketnya? Nggak dijual. Umi rumahnya di mana? Rumahnya Kolong Langit lagi. kenapa nanya rumah? Emang kamu mau ke sini? Tanda bilang dingin ya, dingin di sini kan dekat pegunungan. Dingin. Boleh pengucapan hari ibu? Boleh, ada jadi masalah. Tangerang juga mendung sogren. Tadi teh nanya naon? Hutang. Didengerin dulu. Bun. Ya, didengerin dulu. Kita harus menjadi orang yang baik, tetapi harus ada batasan-batasannya. Kadang-kadang begini Bun, kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang justru malah dimanfaatin kebaikan kita. Kita misalkan hati kita itu terlalu lembut, tidak boleh melihat orang yang sengsara terus kemudian kita langsung terenyuh, ya kan? Tidak bisa melihat orang kayak minta tolong kemudian kita tolongin. Tahu tidak Bun, itu sama seperti mata pisau. Jadi kita harus berbuat baik, betul, kita berbuat baik, tetapi kita harus bisa memilah dan memilih. Kadang-kadang orang suka manfaatin juga. Kita berbuat baik malah justru kita dimanfaatin. Jadi harus bagaimana? Menurut saya, termasuk orang yang saat ini pusing tentang masalah duit dia dipinjam sama orang nggak dibayar-bayar, iya kan Bun ya? Itu kan kita awalnya kan baik nolongin orang kan ya kan? Tetapi justru malah nanti ujungnya berdampak ke kitanya itu jadi sebuah penyakit. Satu, hidup kita jadi tidak tenang, kemudian tidur kepikiran terus kapan dia mau bayar, makan nggak enak, ya kan? Jadi kita bisa menikmati hirup, mikirin duit orang di lengan baturan udah dibayar-bayar. Jadi harus bagaimana? Nges ulang ngijemkeun duit citik bodoh teuing. Nih dengerin dulu nih ya, saya mah Bun ya, kajen dibilang pelit sama orang. Kalau orang pinjam duit saya nggak pernah pinjemin, seriusan. Kalau misalkan ya orang misalkannya datang ke rumah, dia pinjam duit hanya untuk makan, kasih aja udah. Misalkan ada orang datang, Umi saya belum beli beras, boleh pinjam uang 100.000 misalkan gitu, atau kasih aja 100.000, udah nggak usah pinjam, nih kasih aja begitu. Kenapa gini Bun, kalau kita ngasih Bun kita lupa, keinget-inget, dan kita tidak berharap uang itu kembali lagi. Tetapi kalau kita pinjemin Bun, meskipun kecil suka kepikiran terus, ya kan? Suka kepikiran terus, kepikiran gini, kapan nih dia bayar ya, uangnya gede enggak, 100.000, ya kan? Terus kita nantinya ngebanding-bandingin kayak gini Bun. Jadi kita tuh kayak ngebanding-bandingin kayak gini. Coba dia bayar 100.000, lumayan beli seblak. Coba dia bayar 100.000, Bunda mana ini absennya? Aduh aing mah absen Bun. Berapa? 29 bisa berdiri. 11 orang lagi absen dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini soalnya saya nggak fokus ini WP-nya innalillahi, ya kan? Absen dulu ya, Lope Oren, absen dulu. Tapi kasihan kalau nggak dikasih, kan tadi saya udah bilang dikasih. Nih dengerin dulu, kalau misalkannya ada orang datang ke rumah kita, dia pinjem duit hanya untuk sekedar makan, Bun nggak usah dipinjemin, dikasih aja. Kalau Bunda punya beras, kasih aja berasnya berapa liter. Atau misalkannya Bunda misalkan punya uang 50.000 atau 100.000 buat beli beras, kasih aja, nggak usah dipinjemin. Satu, kita dapat pahala gede karena kita menolong orang yang sedang kesulitan. Yang kedua, kita bersedekah. Yang ketiga kitanya jadi lupa Bun, kalau kita ngasih ke orang itu kita lupa dan tidak berharap uang itu
itu kembali lagi. Beda dengan kita minjemin. Kalau minjemin itu bun kecil juga suka kepikiran aja sama kita. Kita minjemin uang misalkan cuma 50.000, ya kan? Dia janjinya katanya minggu depan, kita tungguin. Pas udah minggu depan kita tungguin kok dia belum bayar, kan kepikiran sama kitanya. Mau nagih nggak enak, nggak ditagih kepikiran terus. Jadi mending kini kumaha, nges udah diinjeman. Kalau kita punya kita kasih aja sedekah. Gitu kalau untuk urusan makan mah. Cuman biasanya orang itu pinjam uang itu biasanya untuk modal usaha gede, notabene yang jutaan atau puluhan juta, yang padahal ya nih orang itu sebenarnya kalau kita melakukan usaha itu sesuai dengan kemampuan kita aja sih sebenarnya mah. Kita punya modal 1 juta, ya udah lakukan usaha yang bermodal 1 juta. Kalau misalkan kita punya modal 10 juta, ya udah kita lakukan usaha dengan modal 10 juta. Jangan memaksakan diri. Nah, yang memaksakan diri itu adalah kita sudah tahu bahwa kemampuan kita itu masih, kalau diumpamakan sekolah itu masih kelas TK, masih kita punya penghasilan itu cuma sejutaan, atau kita punya harta misalkan cuma puluhan juta, tetapi kita itu usaha itu pengen langsung jadi big boss, ya kan, pengen langsung punya toko pribadi segala macam, langsung belum apa-apa udah harus punya karyawan, pengen langsung jadi bos, ya kan. Kemudian memaksakan diri pinjam uang, kredit, ya kan, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya itu akan membuat dampak kemudorotan dan penyakit bertambah besar. Satu, masih mending kalau bisa ngangsur, kalau tidak bagaimana. Yang kedua, orang yang kita kerjakan itu nggak bisa sembarangan orang, bunda. Yang namanya kita usaha itu harus dikuasai dulu ilmunya sendiri, baru kita punya anak buah atau kita punya karyawan. Dan karyawan pun tidak boleh kita ngasal cabut aja. Kenapa? Karena setiap orang yang kerja itu harus memiliki skillnya. Maka orang itu kadang-kadang usahanya bangkrut itu kadang-kadang yang kerja itu suka asal ngambil. Contoh misalkan daripada nganggur ambil saudara saja, daripada nganggur ambil aja adik atau saudara sepupu, atau misalkannya yang ada ikatan kekeluargaan gitu. Itu bintik-bintik kebangkrutan itu, bun. Satu, yang namanya keluarga, saudara itu merasa dia itu keluarga, biasanya dia rasa tanggung jawabnya kurang, disiplinnya juga kurang. Ketika kita mau tegas, kita merasa tidak enak karena sama keluarga, ya kan. Nah, terus nantinya dia berani, ya kan, karena dia merasa itu keluarga, ya kan, dia disiplinnya kurang, akhirnya nanti ujung-ujungnya berani pakai uang untuk misalkan untuk jajan. Awalnya memang kecil, ujungnya nanti tambah gede, ujung-ujungnya lagi tutup lawang sigot aka, ya, ujung-ujungnya. Jadi yang namanya permasalahan perduitan, bun, kita itu tidak bisa melihat oh ini mah keluar gajalah daripada nganggur, nggak bisa, bun. Kita itu harus yang memiliki skill, harus jujur, bunda, harus jujur. Berapa banyak orang yang usaha itu bangkrut karena memang di dalamnya ada keluarga. Ingat, musuh dalam selimut itu lebih berbahaya. Yang kedua, yang menghancurkan kita itu bukan orang jauh, orang dekat. Kita bangkrut karena kita salah awal tadinya, ya kan. Kemudian awalnya salah kita, ya kan, tidak disiplin. Kita mau ngasih tahu nggak enak karena keluarga, kita mau mendisiplinkan juga nggak enak, akhirnya kita bebasin. Yang namanya bebas, bun, ya hura-hura aja, ya nggak, ya. Terus misalkan ada orang terus karena memang dia tidak disiplin, misalkan barang-barang yang tidak rapi dibiarin aja, atau nantinya nggak bakalan beres, bun. Harus tegas, harus tegas kayak gitu. Terus untuk yang sekarang pusing mikirin duitnya nggak dibayar-bayar karena ngehutangin ke orang lain, cukuplah menjadi pelajaran aja untuk nanti ke depan. Lebih baik nggak usah, seriusan aja lah. Uang itu sensitif, bun. Saya sendiri kalau misalkannya dipinjem uang gitu, misalkan yang pinjem uang, saya tanya dulu ini uangnya buat apa gitu. Kalau misalkannya hanya sekedar untuk makan, ya kasih aja makan, kasih aja. Kalau misalkan saya mau bisnis ini loh, nanti untungnya seperti ini, nggak usah percaya, bun. Bagaimana orang belum melakukan dia udah ngomong sebegitu indahnya.
Usaha ini loh nanti untungnya segini, nanti kita bagi dua, kita 50-50, pokoknya kesini aja modalnya kan, nanti saya yang muterin, nanti untungnya kita bagi dua. Percayalah bun, semuanya itu dusta. Percayalah, ujung-ujungnya tetap aja akan hancur. Gak usah, kalau kita punya modal, kita usaha aja sendiri bunda, nggak usah ada joinan, nggak usah, nggak join, katanya join venture, join yang satu punya modal, yang satu menjalankan. Percayalah bun, ujung-ujungnya hancur juga. Lebih baik kita itu usaha sendiri aja. Apa skill kita, misalkan kita bisa dagang, ya wis dagang aja. Kita misalkan bisa apa nih, kita bisa bisnis, ya wis silahkan bisnis. Misalkan apalagi nih, kita bisa apa, lakukan menurut skill kita. Karena setiap manusia itu sudah dititipin dengan kelebihannya masing-masing, tidak akan mungkin sama. Skill saya dengan skill bun yang ada di sini itu semuanya berbeda. Ya kan, ada yang skillnya dia dimasak, ada yang skillnya dia berbicara, ada skillnya dia itu misalkan menjahit baju, ada juga yang skillnya dia itu misalkan laundry, ada skillnya dia itu bisnis dan lain sebagainya. Itu beda-beda bun. Jadi untuk masalah kalau temen pinjam uang buat bayar hutang gimana, itu namanya gali lubang tutup lubang. Nolongin orang yang seperti itu, bukan kita kejam ya. Biarkan kalau misalkan ada orang yang dia pinjam uang untuk menutup hutangnya, jadi bayar hutang dari hutang lagi bayar hutang, gali lubang tutup lubang seperti itu ya. Apakah harus dipinjemin? Saya pribadi nggak usah dipinjemin. Kenapa? Biar dia tahu cari uang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nggak akan selesai kalau seperti itu. Kan selesai bun. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Semuanya sudah saya alami semua bun. Jadi cukuplah saya yang tahu ya kan. Nah, pengalaman saya bisa saya share di sini supaya bunda tidak terjebak di kasus yang sama ya. Kalau kita kejebur dalam satu lubang, kita masih bisa memaafkan, ambil itu pelajaran. Tapi kalau kita kejebur di lubang yang sama, itu mah kuadrat N. Iya, kalau kita kejebur dalam satu lubang, nggak apa-apa. Kita ambil pelajarannya untuk nanti ke depan kita harus lebih hati-hati lagi, ya kan? Jangan lagi nanti arahnya ke situ. Lah, kalau dimisalkannya, salam, love misbah, waalaikumsalam. Kalau dimisalkan kita kejebur di lubang yang sama, atau itu berarti kuadrat N. Itu gitu ya. Ya iyalah. Berapa nih? Nih ya. Yang satu skillnya pinter bun, yang satu punya modal tapi dia ilmunya kurang. Dua teman usaha bareng-bareng bun, yang satu dia punya modal sekitar berapa miliar, yang ini punya ilmunya, dia skillnya, usaha bareng-bareng. Di awal semuanya fine bun, di awal itu semuanya bisa adil, transparan. Ujung-ujungnya kesananya bun, kalau yang ini nih, yang punya skill ini dia udah punya modal sendiri, dia akan cabut, dia usaha sendiri. Kemudian yang punya modal ini kan di awal juga dia tidak tahu ilmunya, ya kan, ya udah lama-lama juga tetap akan habis. Jadi gimana? Yang punya modal usaha aja sendiri, karena sesuatu yang lebih menyedihkan itu adalah ketika kita punya ilmu. Kadang-kadang begini juga bun, kadang-kadang begini bun ya, kita punya ilmu, kemudian ada teman kita kasih tahu begini, usahanya begini, yuk kita bareng-bareng. Nah misalkan gitu ya, setelah dia pintar ya kan, dia jalan sendiri, berarti dia tusuk kita itu dari belakang. Itu lebih menyakitkan bun, karena ilmunya dari kita. Ilmu itu mahal bun, ilmu itu mahal bun, ilmu itu mahal. Orang untuk menjadi seorang sarjana itu bun, dia harus mengorbankan tenaga, harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan materi. Betapa mahalnya itu ilmu. Orang untuk bisa ngaji aja bun, dia harus dicongcong tumbila, dia harus kakinya itu sampai korengan, ya kan, iya kan, harus makan aja harus prihatin. Bertahun-tahun dia ngaji baru dia bisa ngaji. Betapa mahalnya, ditebus dengan tenaga, ditebus dengan kelelahan, ditebus dengan waktu, ditebus dengan materi, ya kan. Kemudian tiba-tiba kita punya ilmunya, ya kan. Dengan mudahnya kita kasih gitu, ya kan. Yang tadinya kita mau menolong, kita bareng-bareng. Setelah orang yang dikasih ilmu dari kita itu, nih dengerin dulu, orang itu terbagi dua. Ada orang yang tahu terima kasih, ada orang yang tidak tahu terima kasih, ya kan. Atau disebutnya dengan kita nolongin guguk kejepit, udah ditolongin dia lepas gigit kita. Nah ada orang yang tahu terima kasih. Kalau orang yang tidak tahu terima kasih itu, dia itu punya hati.
Ketika dia mendapatkan ilmu dari seseorang, dia tidak bisa berjalan sendiri sebelum dia ngomong dulu, ya kan? Meminta keriduannya. Ilas yang gimana ini, ada proyek, ada kerjaan kita bareng-bareng yuk. Itu orang yang tahu terima kasih, Bun. Tetapi orang yang tidak tahu terima kasih, itu dia kalau udah pintar sendiri, apalagi dia punya bola sendiri, dia jalan sendiri, dia udah tahu ilmunya. Dan ketika kita tahu yang memberikan ilmu kemudian kita ditinggalkan, itu sakit, Bun. Oh, itu harus ikhlas aja yang ngasihnya, kan bukan guru. Kan judulnya kan usaha, beda dengan guru. Kalau guru memberikan ilmu kepada murid itu memang tugasnya lillahi ta'ala, ya kan. Mudah-mudahan murid-muridnya semuanya hidup bisa sejahtera, ya kan, bisa hidupnya jadi lebih baik dan lain sebagai itu guru. Lah kalau misalkan kita teman seperti kita mau usaha bareng-bareng itu loh, Bun, ya, kita kasih tahu nih ilmu bisnis itu seperti ini kayak gitu ya. Nah setelah kita tolongin sampai dia pintar gitu, Bun, dia jalan sendiri, oh itu sakit, Bun, sakit. Jadi harus bagaimana? Makanya nih dengerin dulu. Tahu tidak, Bun? Nah itu biasanya kalau usaha itu, Bun, itu turun temurunnya kemana? Ke keluarganya, Bun, nggak ada orang lain. Karena prinsip mereka itu ilmu itu sangat mahal. Yang punya toko emas atau toko kelontongan atau misalkan dia bisnis apapun itu turunnya ke siapa? Ke anaknya, ke keluarganya. Nggak ada orang lain, nggak ada. Kalaupun misalkan orang lain dari pihak luar dipekerjakan, itu paling cuman OB, bersih-bersih atau bantu-bantu yang lain. Kalau ilmu intinya itu tetap dikasihnya ke keturunannya, begitu, Bun, ya kan? Nih ya, kita ngobrol masalah usaha nih ya. Nih, dulu saya dipertemukan dengan orang yang menurut saya dengan kuasa Allah saya dipertemukan dengan orang yang langsung orang yang tepat, orang yang dia lebih tua dari saya, ilmunya mumpuni, ilmu bisnisnya mumpuni, dan dia termasuk orang yang kaya raya juga, pembisnis dan pengusaha juga, dia ada sedikit kekuasaan. Saya dipertemukan dengan orang seperti itu. Nasihatnya apa? Nasihatnya seperti ini sama saya. Nasihatnya seperti ini. Di dunia usaha, kata dia, kamu itu harus hati-hati karena kita nanti akan sulit membedakan mana lawan, mana kawan. Begitu. Di dunia bisnis, di dunia usaha, kita itu mesti hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang, Bun, kawan kita sendiri loh, Bun, yang segulung segalang itu bisa nusuk kita dari belakang ketika ada iming-iming duit. Iya, di dunia usaha seperti itu, Bun. Misalkan kayak gini, Bun. Usahanya misalkannya proyek kayak gitu ya kan, ya ada proyeknya kan, ada proyek ya kan. Tadinya bareng-bareng nih, bareng-bareng berdua ya kan, bersama-sama, Bun, untuk mendapatkan proyek itu. Misalkannya biasanya ya kita udah tahu mesti ada uang terlebih dahulu, paham? Terlebih. Kemudian itu ketika ada celah, Bun, itu bisa dia lewat belakang, set, diambil, udah buat saya aja, padahal itu teman sendiri. Dan ketika kita tahu, itu sakitnya luar biasa, ditusuk dari belakang, sakit. Jadi harus bagaimana? Ada ilmu yang harus kita share, ada ilmu yang harus kita share. Siapapun yang mengamalkan boleh, salah satunya adalah ilmu agama. Ya, kita mengajak orang untuk berpuasa sunnah, kemudian dikir, memperbaiki amalan, itu mah boleh, Bun. Semakin Bunda nge-share ilmu-ilmu ini, semakin banyak pahala yang Bunda lakukan. Semakin banyak pahala yang Bunda dapatkan, ya kan, ilmu. Tapi kalau ini ilmu perduniaan, ilmu perduitan, ya kan, itu harus dipikir-pikir, Bun. Artinya begini, harus memilah dan memilih siapa ini yang mendapatkan ilmu ini. Kayak gitu, Bun. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal, Bun. Kemudian kalau kita misalkannya ini kita sambil ngobrol satu, Bun. Kalau kita punya uang banyak, kau usah bilang-bilang. Kita punya uang banyak. Even itu terhadap keluarga kita sendiri. Kalau kita tidak mau dipinjam duitnya, jangan bilang-bilang. Simpan sendiri. Ya. Jangan bilang-bilang.
Yang kedua, yang kedua, jangan pernah menceritakan tentang kelemahan kita kepada siapapun. Boleh kita ceritakan kelemahan kita, boleh. Lihat orang kepada siapa? Satu, guru. Yang kedua, ibu. Ibu. Gak bilang pada tahu, enggak. Gak apa, kita ngobrol ya. Boleh kita ngobrol ya. Jangan pernah bilang-bilang kalau kita itu punya uang banyak. Hidup sederhana saja, Bu. Kenapa harus seperti itu? Satu, kalau keluarga kita tahu kita banyak uang, pasti kalau ada masalah sedikit mesti kita pinjam uang ke kita. Mau nggak kita pinjeminnya? Itu satu. Yang kedua, jangan memberikan celah kepada orang jahat untuk mencuri, untuk merebut, ya kan? Yang ketiga, jangan biarkan orang timbul iri dengki. Iri dengki. Begitu, Bun. Kok bisa seperti itu ya? Kita cerita sedikit ya, nggak apa ya. Saya dulu itu dikasih taunya sama guru saya, Bun. Cuman qadarullah, guru saya alhamdulillah Allah memang memberikan kelebihan yang sangat luar biasa. Saya punya guru alhamdulillah itu ainun basirohnya benar-benar muka safah, benar-benar terbuka. Saya punya uang berapa, saya tidak pernah bilang, tapi guru saya tahu. Keren ya. Cuman ngomong gini aja. Pernah ngomong keceplosan ngomong ke bapak kandung, ke bapak saya. Ngomong gini, guru saya tuh ngomong gini. Kan guru saya manggilnya Neng ya, kan saya kan dari Sunda ya kan. Ke bapak tuh ngomong gini, si Neng itu punya hartanya silem, nggak nampak. Lihat aja pakaiannya. Saya gelang-gelangan, Bun. Kayak gelang-gelang itu gelang-gelangan kayak gelang-gelangan palsu. Gelang palsu. Kalungnya itu tali doang, saya taliin cetrek kayak gitu. Tidak menampakkan diri. Kemudian satu lagi, kita itu harus bisa membedakan, Bun, mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kebutuhan itu seperti kita pakaian kita butuh, tempat tinggal itu kita butuh ya mudah. Jadi supaya kita tidak diusir orang ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan ya kan, itu kita butuh. Maka itu prioritaskan. Kita harus memprioritaskan itu. Karena itu adalah kayak tempat tinggal itu kan perlindungan buat kita ya. Jadi domisili itu kan apa ya? Disebutnya apa ya? Pernikat kali ya. Jadi jadi kebutuhan yang primer. Supaya kita tenang ibadah, supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak diusir. Kita lari sedikit ya. Di ilmu ekonomi itu kan ada kebutuhan mer, ada sekunder, ada yang tersier atau Nah, kita hapuskan yang ini dulu, ya, yang primer dulu, yang pokok dulu, yang sekir-kiranya penting. Selain itu kita simpan dulu, nabung sebanyak-banyaknya, Bun. Kenapa bisa seperti itu? Perjalanan hidup manusia itu nggak ada yang tahu, Bun. Kita tidak bisa bersandar kepada siapapun, even kepada orang tua kita ataupun kepada pasangan hidup kita. Perjalanan hidup itu tidak ada yang tahu. Sekarang kita misalkan rumah tangga dengan orang yang kaya raya, 10-20 tahun yang akan datang, bisa dipastikan apa kita akan senantiasa bersamanya? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Entah mungkin bisa diputuskan dengan bercerai karena kematian, atau dimisalkannya karena ada faktor perceraian, karena ada orang ketiga. Jadi kita itu harus safety, kita tuh harus safety sendiri, gitu loh, Bun. Ngelek ya, Bun. Bun, tadi absen orang tadi tercapai hente. Woi, tercapai hente. Ini, Bun, tercapai enggak? Gak apa-apa, kita cerita nih ya. Bun makan resep pengundi dongengan teh resep dong budak TK. Lamun di dongeng itu dong terus sebenarnya. Aduh, aing lihat kan untuk. Bun, mau harinya bantuin saya.
Ngelek tidak bun? Aduh liar amun ngelek liar karena huntunya. Sok ngelek tidak? Tidak ngelek ya? Ngelek tidak? Tangkap layar bun, bantu mawara. Nih. Saya itu termasuk orang yang tidak suka sama orang yang boros. Saya tidak suka sama orang yang boros. Anak-anak zaman sekarang baru punya gaji cuman berapa juta doang, dia ngumpulin sampai prihatin, udah terkumpul cuman beli iPhone doang. Ya Allah, Gusti Nu Agung, jadi hese digawe temenang bertahun-tahun cuman beli handphone doang hiji. Allahu Akbar. Beberapa bulan yang dibeli itu bun, yang namanya elektronik, kita beli mobil, kemudian kita beli handphone, sekarang beli, besok mau dijual itu udah pada turun, pasti harganya turun ya. Beli yang namanya urusan dengan elektronik, entah itu mobil, motor, atau handphone, ketika kita beli seminggu kemudian atau sebulan kemudian kita misalkan yang jual, itu pasti jatuh harganya, pasti kan jatuh ya kan. Nah kalau kita ingin jadi sukses, kita itu harus menahan keinginan kita. Keinginannya ditahan dulu. Kalau kita hidup ngikutin keinginan aja, atau boleh sukses hidup dalam dunia mah, ya kan? Hayang bobogohan, geus dilarang bobogohan bae, ya kan? Terus hayang jalan-jalan, udah tahu jangan boros, tetap jalan-jalan aja, ya kan? Lagi prihatin nabung-nabung, ada handphone yang terbaru, harusnya uangnya disimpan, malah beli handphone. Demi apa coba? Demi pamer kan? Gitu kan? Pamer. Gitu kan, ingin diakui ya. Orang yang kaya yang sesungguhnya itu bun, dia tidak butuh pengakuan. Orang yang masih pamer-pamer itu sebenarnya dia orang miskin, dia itu butuh validasi, butuh pengakuan. Kenapa kita harus mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki hanya untuk menyenangkan mata orang lain? Ya kan, cuman dibilang apa, cuman dibilang keren, cuman itu doang. Ya Allah bunda. Kalau misalkannya kita sudah miliarder atau misalkan kita sudah kaya raya, atau boleh bun, mau beli apapun, mau melakukan apapun boleh. Tetapi kalau kita masih merintis, masih kita nabung sedikit demi sedikit, ya dipikir-pikir lah bunda, dipikir-pikir sayang. Ini mah jangan sampai begini, udah tahu gajinya ya UMR paling gede 3 juta. Ya kadang 2.800.000, kadang 2.900.000, harus nabung setiap bulan, ya kan? Ditabung setahun kerja terkumpul cuman sekitaran setahun kerja paling 10 jutaan, terus kerja lagi 2 tahun terkumpul lah 20 juta. Ada iPhone bun, dibelikan semuanya. Ya Allah ya Karim, buat apa coba? Tuh kan supaya keren, cuman pengen dapat keren doang. Itu kalau kita kelaparan bun, orang itu gak akan prihatin. Kalau kita ada kesulitan, orang gak akan prihatin. Kalau tiba-tiba misalkan kita sakit, lah siapa yang nolongin kita? Mau ngerepotin orang? Mau sampai kapan? Mau ngerepotin orang tua? Mau sampai kapan ngerepotin orang tua? Ya enggak? Nah, buat bunda-bunda yang hadir di sini, nabung ya bunda ya, disimpan. Bukan tidak boleh belanja, bukan. Boleh, tapi kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau misalkan bunda maaf ngomong bunda tidak punya celana dalam, begitu ya, tidak punya, ya belilah bunda. Itu kan kebutuhan, bukan keinginan. Misalkan ya bunda misalkan tidak punya baju cuma 2 biji, bunda nggak punya baju buat ganti, belilah. Itu kan bukan keinginan, itu termasuk kebutuhan. Yang keinginan itu yang seperti apa? Punya mobil baru, udah punya mobil tapi rada jelek, tapi pengen ganti mobil yang baru, itu berarti keinginan. Udah punya handphone nih yang dipakai, udah punya handphone, ada handphone terbaru nih, pengen beli. Nah itu mah bukan kebutuhan bunda, itu keinginan. Jadi harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau yang urgent, yang primer, atau nggak apa-apa bun, seperti apa makan, tempat tinggal, itu kan kebutuhan primer, boleh kita perjuangkan tuh, ya kan? Nah kalau dimisalkannya kayak keinginan, dipikir-pikir dulu, seperti kayak misalkannya saya mah mau jalan-jalan ke luar negeri, uangnya masih sedikit, boyah atau jangan lah bunda.
Ya kan, jangan hidup di dunia ini kan cuman sementara, ya kan, mati mah tidak akan dibawa, betul, cuman kan kita nggak mesti besok meninggal, Bun. Kalau panjang umur kan kita masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Minimal kita hidup itu tidak menyusahkan orang lain. Minimal kita hidup itu bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, ya kan. Kalau misalkan terjadi ada sesuatu hal yang entah itu kecelakaan atau kita sakit, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Kita punya simpanan sendiri, begitu, Bun. Jadi saya berpesan untuk yang hadir di sini semua, kita yang hadir di sini harus punya tabungan darurat. Tapi gimana Umi cara ngumpulinnya? Gak usah gede-gede, 10.000 sehari boleh. Kalau misalkan kita misalkan punya penghasilan nih, entah dari suami, entah misalkan kita punya usaha sendiri, sebulan misalkan kita terkumpul uang misalkannya 5 juta, Boya 1 juta itu disisihkan, Bun, untuk darurat. Darurat itu adalah kita anggap itu tidak ada, Bun, tapi kita simpen. Darurat itu kita pakai takutnya kita sakit, takutnya ada keluarga kita kena musibah, takutnya orang tua kita kena musibah, takutnya ada darurat misalkan kita dalam apa gitu, misalkannya kena kecelakaan, ditipu orang dan lain sebagainya. Kalau kita punya darurat itu enak gitu. Jangan ini mah punya uang 10 juta, ada 10 juta udah ini mau sampai habis, tak tersisa. Terus nanti kalau terjadi sesuatu hal mau kayak gimana nantinya? Nah, gitu ya. Nih, anak-anak zaman sekarang nih, ini yang ada di sini kan pada bunda-bunda semua ya. Tapi bunda harus kasih tahu ke anak-anak bunda, Bun, bahwa hidup itu jangan konsumtif, jangan terlalu boros. Jadi segala sesuatu yang memang urgent atau yang primer, kebutuhan pokok boleh kita perjuangkan. Tetapi selain itu nggak usah dulu deh. Contoh, udah punya mobil, tapi pengen upgrade, pengen mobil yang mewah lagi. Lah kan mobil yang lama juga yang penting kan masih bisa jalan, ya kan? Dari rumah saya ke Bandung pakai mobil yang harga murah dengan pakai mobil yang harganya mahal, Bun, itu sampainya sama, Bun. Kisaran kalau dari rumah saya ke Bandung itu kisaran 4 jam. Enggak mesti misalkan pakai mobil yang lama ke Bandungnya 10 jam, yang baru jadi 2 jam, enggak. Sama, Bun, waktunya sama. Jadi kalau misalkannya kita masih dalam proses merintis, masih kita nabung, Boya disimpan dulu uangnya. Terkecuali memang kita udah berlebih. Kalau misalkan kita udah berlebih untuk menghargai diri kita, untuk membahagiakan diri kita, bolehlah. Kalau kita udah berlebih nih, ya kan, tabungan safety sudah ada, aku ingin membahagiakan diri saya sendiri, aku mau beli baju 1 miliar. Atau boleh, nggak apa-apa, Bun, kalau kitanya sudah safety, kalau kitanya uangnya sudah berlebih, mau beli apapun juga boleh. Tapi kalau misalkan kitanya masih merintis, masih nabung seperak 2 perak ya setiap bulannya, Boya, kalau misalkan ada sesuatu yang kita inginkan, dipikir-pikir dulu kira-kira ini manfaatnya banyak apa enggak gitu. Semoga bermanfaat ya. Saya mau cerita satu lagi deh, cerita ya, ini cerita. cerita jangan nih nih saya cerita tuh ya. Udah kan seneng kalau saya cerita, ya kan? Ya kan, nih dengerin dulu. Saya termasuk kalau segala sesuatu itu kalau tidak terlalu penting-penting banget itu saya tidak melakukannya. Saya kasih contoh ya. Kapan ya? Jadi gini ceritanya, Bun. Cerita jangan ya. Cerita jangan ya. Ternyata nih, Bun, segala sesuatu yang harus kita miliki juga itu memang ada perjalanan Allah ya. Keren ya. Nih kayak gini ceritanya. Cerita kayak gini ya. Ceritanya kayak gini ya. Cerita jangan. Udah mau denger cerita saya? Oke. Kalau misalkan mau denger cerita, Bunda jangan molok aja ge, ya kan. Aduh, aing ieu kumaha geus kieu. Bun, nih ada balon. Ada yang punya balon?
Saya cerita sedikit boleh? Ada yang punya balon? Balon dulu, ge? Ah, iya ada yang kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cerita ya, boleh. Saya cerita ya. Tapi saya tidak sebutkan nama. Ini dengerin dulu ya. Jadi pengalaman sendiri yang akan saya ceritakan mudah-mudahan bisa menjadi ibroh untuk yang hadir di sini supaya bisa diambil pelajarannya supaya bisa lebih hati-hati ke depan ya. Karena apa yang saya ceritakan itu nanti saya sudah merasakannya. Jangan sampai Bunda merasakan. Cukup saya saja. Gitu kan? Nah, bentar. Udah banyak dong lamun dicerita teh dong atau jasa gerege tau ada yang mau ngasih ini dulu ya kan. Umi berapa umur banyak pengalaman, saya mau banyak pengalaman Bu.